Shanghai adalah kota yang indah, terletak di kedua sisi Sungai Huangpu dekat muara Sungai Yangtze, di pesisir timur Tiongkok. Di sini terdapat berbagai keanekaragaman suku, kuliner, dan sosial. Shanghai telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan kota yang dinamis di Tiongkok. Seperti apa kehidupan orang Shanghai, apa yang tidak boleh dilakukan, apa adat istiadat, makanan dan kebiasaan mereka. Shanghai berbatasan dengan Jiangsu di utara dan barat, Zhejiang di selatan, dan Laut Tiongkok Selatan di timur. Titik paling utaranya adalah Pulau Chongming, yang sekarang merupakan pulau kedua terbesar di Tiongkok daratan. Ditempati oleh sekitar 25 juta penduduk, Shanghai adalah kota terpadat dan terkaya di Cina dan salah satu kota yang terpadat di dunia. Kota ini juga memiliki pelabuhan peti kemas tersibuk dan terbesar di Shanghai, yang juga dikenal sebagai Pelabuhan Shanghai International Container Terminal. Pelabuhan ini terletak di muara Sungai Yangtze di distrik Pudong, merupakan pusat perdagangan internasional dan gerbang utama untuk ekspor dan impor di Tiongkok. Nama Shanghai dalam bahasa Cina berarti di atas laut, pertama kali dikenal sebagai desa nelayan yang berasal dari dinasti Song pada abad ke-11 Masehi. Selama dinasti Ming pada abad ke-16, kota ini ditembok untuk melindunginya dari serangan, dan pada awal abad ke-19 adalah pusat keuangan terbesar di Asia Timur. Setelah kemenangan Inggris pertama, pada Perang Candu dan Perjanjian Nanking pada tahun 1842, Cina memberikan pembukaan 5 pelabuhan di pantainya untuk perdagangan internasional gratis termasuk Shanghai. Pada tahun 1932, Shanghai sudah menjadi kota terbesar kelima di dunia, dan rumah bagi sekitar 70.000 orang asing. Shanghai adalah kota metropolitan yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan arsitektur modern. Beberapa tempat wisata populer di Shanghai yang tidak boleh dilewatkan saat mengunjung Shanghai adalah Tebun Waterfront yang terkenal di tepi Sungai Huangpu dengan pemandangan ikonik dari gedung pencakar langit modern di Pudong, seperti Shanghai Tower dan Oriental Pearl Tower, yang kontras dengan bangunan bersejarah di sisi lain sungai. Menara Oriental Pearl yang terkenal dan menjadi ikon kota Shanghai. Di sini Anda dapat menaiki menara ini untuk menikmati pemandangan kota yang luar biasa dari ketinggian. Taman Yu adalah taman kuno yang indah di pusat kota lama Shanghai. Taman ini memiliki kolam ikan, jembatan, pavilion, dan taman yang dirancang dengan indah, menciptakan suasana yang tenang di tengah kebisingan kota. Shanghai Museum yang terkenal dengan koleksi seni dan artefak budaya Tiongkok yang kaya. Anda dapat menemukan berbagai jenis seni, seperti lukisan, patung, keramik, dan artefak bersejarah lainnya. Di Jalan Nanjing Anda dapat menjumpai berbagai toko mewah, butik, restoran, dan hiburan. Jalan ini juga dikenal dengan tata lampu yang megah di malam hari. Terletak di luar pusat kota Shanghai, Taman Zhujiajiao adalah kota air kuno yang indah, dengan kanal-kanal yang mengalir di antara bangunan tua, jembatan batu, dan jalanan sempit. Anda dapat merasakan pesona masa lalu Shanghai di sini. Tianzifang adalah kompleks labirin jalanan sempit dengan toko-toko, galeri seni, kafe, dan restoran. Tempat ini adalah tempat yang populer bagi para seniman dan desainer independen yang menawarkan berbagai barang unik dan karya seni. Jardin Dulu Sembourg adalah taman indah yang terletak di distrik Suhui. Di taman ini terdapat kebun bunga yang luas, kolam, dan jalur pejalan kaki yang nyaman untuk bersantai dan menikmati pemandangan. Shikumen adalah sebuah gaya arsitektur yang umum ditemui di Shanghai. Kata Shikumen berarti pintu batu dalam bahasa Mandarin, yang mengacu pada pintu masuk dari bangunan tersebut yang terbuat dari batu. Bangunan-bangunan Shikumen pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, merupakan rumah-rumah tradisional dengan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok dan Barat. Jalan Nanjing adalah salah satu jalan terkenal di Shanghai. Jalan ini adalah salah satu jalan kawasan perbelanjaan terpanjang di dunia, dengan panjang sekitar 10 km, dan dikunjungi oleh lebih dari 1 juta pengunjung per hari. Selain itu, Jalan Nanjing juga merupakan jalan khusus untuk pejalan kaki yang paling populer di Shanghai. Di beberapa bagian jalan kendaraan bermotor tidak diizinkan masuk, sehingga memberikan pengalaman berjalan yang nyaman bagi para pejalan kaki. Jalan Timur Nanjing tampak seperti Las Vegas versi Cina, dengan dihiasi penerangan dari lampu neon. Di Jalan Nanjing Barat, Anda dapat mengunjungi salah satu kuil Buddha yang terkenal, yaitu kuil Jing'an, yang dikenal juga dengan nama kuil hutan meditasi pencerahan Jing'an. Salah satu daya tarik utama kuil ini adalah patung Buddha tembaga Jing'an berukuran besar yang ditemukan pada tahun 1216,
Patung ini memiliki tinggi sekitar 3,8 meter dan berat sekitar 2.800 kg. Pendapatan per kapita penduduk Shanghai mencapai sekitar 184 juta rupiah. Xiaolongbao adalah makanan yang terkenal di Shanghai. Ini adalah bola kecil adonan yang diisi dengan campuran daging cincang dan kuah. Ketika dimakan, kuah dalam xiaolongbao meledak di mulut, memberikan sensasi yang unik dan lezat. Shenjianbao adalah jenis makanan panggang yang juga populer di Shanghai. Makanan ini mirip dengan xiaolongbao tetapi dipanggang. Shenjianbao memiliki kulit yang sedikit lebih tebal dan coklat keemasan di bagian bawah, diisi dengan daging cincang dan kuah, tapi biasanya lebih berlemak dan gurih daripada xiaolongbao. Chongyubing adalah kue gandum tipis yang dibuat dengan mencampurkan bawang hijau cincang dan minyak sayur ke dalam adonan. Kue ini dipanggang hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Chongyubing sering disajikan dengan saus jahe atau saus kacang untuk memberikan rasa yang lebih kaya. Lion Head Meatballs adalah bola daging yang besar dan lembut, yang terbuat dari campuran daging babi cincang dan rempah-rempah. Mereka dinamai demikian karena ukurannya yang besar dan bentuknya yang bulat menyerupai kepala singa. Lion Head Meatballs sering dimasak dalam sup bening dengan sayuran seperti sawi putih. Hong Xiaoro adalah hidangan daging babi yang diasinkan dengan kecap manis, jahe, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Daging babi dimasak secara perlahan hingga empuk dan berwarna merah kecoklatan. Hidangan ini memiliki rasa manis, sedikit pedas, dan sangat gurih. Ayam mabok adalah ayam yang dimasak dengan cara direndam dalam anggur beras atau alkohol lainnya. Ayam kemudian direbus atau dikukus hingga matang dan empuk. Hidangan ini memiliki rasa harum anggur dan rempah-rempah. Mie goreng ala Shanghai, juga dikenal sebagai Yangchu noodles, menggunakan mie tipis yang digoreng dengan sedikit minyak hingga renyah. Mie ini biasanya disajikan dengan potongan daging, sayuran, dan saus yang lezat. Jika Anda berpikir untuk membeli oleh-oleh untuk orang lokal, ada beberapa hal yang harus dihindari. Jangan memberikan bunga putih dan kuning, yang sering digunakan pada pemakaman. Hindari juga jam dan jam tangan, terutama untuk orang tua, karena barang-barang seperti itu menyiratkan bahwa hari-hari Anda sudah ditentukan. Jangan meletakkan sumpit Anda tegak di semangkuk nasi. Hal ini mengingatkan pada ritual pemakaman dan jangan mengetuk mangkuk Anda dengan sumpit karena ini dianggap tidak sopan. Saat makan bersama penduduk setempat, Anda mungkin ingin membagi tagihan. Namun, jika bersantap sebagai tamu, jangan pernah memikirkannya, menawarkan untuk melakukannya akan dianggap menghina keuangan tuan rumah Anda. Mengantri merupakan konsep yang tidak ada di Shanghai, jadi jangan terlalu kaget jika penduduk setempat tampaknya tidak menghargai atau menyalip Anda saat mengantri. Uang seringkali dapat mendominasi percakapan, jadi jangan biarkan hal itu mengganggu Anda jika ditanya tentang penghasilan Anda, sebab kebangkitan ekonomi negara ini telah mendorong banyak orang menganut sikap yang menyamakan kesuksesan dengan kekayaan. Anda kemungkinan besar akan disajikan air panas saat makan di luar. Meskipun cuaca sedang terik, orang Cina percaya air panas sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda. Secara keseluruhan, memberi tip bukanlah bagian dari budaya Tionghoa dan bahkan dapat dianggap sebagai kekasaran. Shanghai adalah salah satu negara favorit wisatawan, tapi terlepas dari kekayaan alam, budaya dan kulinernya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penipuan turis di Cina. Praktek penipuan ini banyak ditemui di kawasan ramai turis seperti Wangfujing dan Houhai Lake. Di kota Shanghai, kawasan yang harus diwaspadai adalah Nanjing Road dan kawasan Taman Rakyat. Turis yang paling diincar adalah traveler pria yang pergi sendirian, skenarionya seorang gadis asli Cina, yang biasanya bertampang lugu mendekati Anda, kemudian ia meminta Anda untuk mengikuti jamuan minum teh atau mengajarinya bahasa Inggris. Setelah Anda mengikuti gadis itu untuk jamuan minum teh, tiba-tiba saja setelah jamuan usai, Anda disuguhi bon dengan catatan harga selangit yang biasanya mencapai ratusan dolar Amerika. Agar tak terkena penipuan seperti ini, waspadalah terhadap siapapun yang melakukan kontak atau menyapa Anda. Apalagi kalau dia seorang gadis, pakailah intuisi Anda, karena seharusnya gadis Cina tidak semudah itu mendekati wisatawan asing. Tolak dengan halus ajakan mereka kalau Anda diminta pergi ke suatu tempat. Jangan takut dianggap kasar kalau menolak, tetaplah tersenyum lalu teruslah berjalan. Jangan menaiki taksi gelap, karena mereka punya argometer yang menunjukkan harga tidak masuk akal. Di Shanghai ada berbagai perayaan, termasuk festival musim semi yang biasanya diadakan pada awal Februari.
Perayaan ini untuk menyambut kedatangan musim semi, menampilkan pertunjukan seni, kembang api, parade, dan makanan khas. Festival Bunga Sakura, acara ini diadakan pada musim semi, tepatnya pada bulan Maret dan April. Acara ini diadakan di beberapa taman kota. Pada festival ini Anda dapat menikmati keindahan bunga sakura yang mekar. Festival kembang api biasanya diadakan pada musim panas. Festival ini menampilkan kembang api dan pertunjukan cahaya yang spektakuler di sepanjang Sungai Huangpu. Di sini Anda dapat menikmati festival belanja online terbesar di dunia. Festival ini diadakan pada tanggal 11 November setiap tahun. Anda dapat menemukan berbagai penawaran diskon besar-besaran, promosi, dan acara-acara khusus di berbagai pusat perbelanjaan dan toko online. Shanghai International Film Festival diadakan setiap tahun menampilkan berbagai film internasional, acara penghargaan, dan acara industri terkait. Apakah Anda pernah mengunjungi Shanghai? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Shanghai. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.